Polresta Jayapura Kota membenarkan kasus penembakan terhadap warga sipil oleh oknum anggota Polri di distrik Heram. Korban harus menjalani perawatan akibat luka tembak di lengan kanan. Kru kapal dan penumpang termasuk balita terombang-ambing setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami kebocoran dan tenggelam di perairan Bombana, Sulawesi Tenggara. Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan seorang pelajar SMP yang jasadnya ditemukan di kawasan bekas objek wisata Kampung Gajah. Motif pelaku dipicu rasa sakit hati karena korban memutus hubungan pertemanan. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Kali ini bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama. Kita jelang informasi pertama di Kompas Petang saudara. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Fedrikus W.A. Makla Rimbun membenarkan terjadinya penembakan terhadap warga sipil oleh oknum anggota Polri di distrik Heram. Korban kini menjalani perawatan medis akibat luka tembak di lengan kanan. Insiden penembakan ini saudara bermula saat pelaku memasuki rumah korban secara paksa dan menodongkan senjata api kepada istri korban. Korban yang datang berusaha mengamankan situasi, namun keduanya terlibat kontak fisik yang berujung pada penembakan yang menyebabkan korban mengalami luka tembak. Usai melakukan penembakan saudara, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di sebuah rumah kos di sekitar lokasi kejadian. Namun keberadaan pelaku diketahui oleh warga sekitar sehingga pelaku diamuk warga. Kapolresta mengatakan pelaku penembakan sudah diamankan dan diserahkan kepada Propam Polda Papua untuk penanganan lebih lanjut. Kami menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut tidak mencerminkan sikap dan nilai-nilai institusi Polri. Yang bersangkutan telah diamankan termasuk barang bukti berupa senjata api dan amunisi, serta telah diserahkan kepada Propam Polda Papua untuk penanganan lebih lanjut. Kata Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Fedrikus W.A. Kesorotan selanjutnya saudara, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap seorang pria yang diduga akan bertransaksi sabu. Pelaku ditangkap di parkiran SPBU di wilayah Mampang, Jakarta Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 2 bungkus teh Cina yang ternyata berisi narkotika jenis sabu seberat 2 kg. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga kuat merupakan seorang pengedar narkoba. Selain barang bukti narkotika saudara, polisi juga turut menyita alat timbang digital dan juga plastik klip. Dari lokasi penangkapan, tim penyidik berlanjut menggeledah kamar kos pelaku di Jalan Pesing Koneng, Jakarta Barat, dan hasilnya
Tim penyelidik menemukan barang bukti 1 bungkus sabu lainnya. Ini barangmu ya. Nih benar barangmu ya. Boleh dulu kalau pakai duduk. Benar. Sementara itu, Saudara, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 3 pengedar narkoba jenis ganja di halaman parkir Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas menyita 15,5 kg ganja yang siap diedarkan di wilayah Jakarta. Petugas mendapati 10 kg ganja kering yang disimpan di 2 tas jinjing. Penangkapan berawal dari informasi transaksi ganja di halaman parkir kendaraan stasiun. Di rumah kontrakan seorang tersangka di Pamulang, Tangerang Selatan, petugas kembali menemukan 5,5 kg ganja yang disimpan di dalam koper. Telah mengamankan barang bukti berupa ganja seberat 10 kg. Dan hasil interogasi selanjutnya kami melakukan pengembangan pada kontrakan Jalan Haji Nasa Samsudin, Pamulang, Tangerang Selatan. Kami melakukan penggeledahan di sebuah rumah kontrakan. Selanjutnya kami menemukan barang bukti berupa ganja seberat 5,507 kg. Jadi dalam total barang bukti berjumlah 15,507 kg. Badan Nasional Narkotika Provinsi BNNP Sumatera Barat juga menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar sabu di Kota Padang, Sumatera Barat. Dari tangan pelaku, petugas menyita 2,8 kg sabu. Dalam penangkapan itu, tim menemukan 1 bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu di lemari kamar pelaku. Setelah diselidiki lagi, ternyata pelaku juga menyimpan sabu di mobilnya. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman penjara seumur hidup atau maksimal pidana mati. Ya, paket itu setelah kami timbang, ya kan, itu semuanya berjumlah 2,8 kilo dengan perincian 2 paket besar 1 kilo, kemudian yang lainnya dengan paket-paket kecil 21 paket yang berisi antara 100 gram, ada yang 50 gram dan ada yang 25 gram. Barangnya berasal dari Pekanbaru dan akan diedarkan ke wilayah Sumbar. Saudara, kita ke sorotan lain. Ex-Kapolres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat menjadi tersangka usai terjerat kasus peredaran narkotika. Anggota Komisi 3 DPR menduga jaringan narkoba di kasus ini tak hanya berhenti di level Kapolres Bima Kota. Pengusutan kasus narkoba yang menjerat anggota Polri di Mapolres Bima Kota, NTB, tak berhenti di Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Maulungi yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun Kapolresnya AKBP Didik Putra juga ternyata ikut terseret kasus peredaran narkoba. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso bilang, hasil gelar perkara melanjutkan ke Polres penyidikan terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro. Sebelumnya, Kasat Narkoba Polres Bima Kota Malaungi sudah berstatus tersangka dan dipecat tidak hormat dari kepolisian. Tidak mau disalahkan sendiri, Malaungi berkilah apa yang dilakukannya atas perintah Kapolres. Bahkan dia mengaku memberi langsung uang 1 miliar rupiah dari bandar narkoba kepada AKBP Didik Putra Kuncoro. Adanya jejaring narkoba ini membuat anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Safarudin, menduga masih ada kemungkinan jaringan narkoba ini melibatkan pihak lain. Kasat Narkoba ini harus memberikan setoran ke Kapolres. Apakah kemudian di tingkat atas Kapolres juga memberikan setoran kepada atasannya? Kemungkinan seperti itu? Kemungkinan ada. Oke. Karena dia ini kan jejaring semua, makanya orang yang mau menduduki suatu jabatan juga harus dicek rekam jejak dia. Seperti apa sih selama ini, mulai dia IPDA, menjadi IPTU, dan seterusnya. Komisi Nasional mengapresiasi langkah Polri mengungkap peredaran narkotika di kalangan anggotanya. Namun, karena kejahatan narkotika memiliki ciri berjejaring, maka semua pihak yang terlibat harus diusut secara tuntas. Tapi yang pasti narkoba ini kan kerjanya berjejaring.
Ya, nggak mungkin dia nggak berjejaring. Oleh karenanya, jejaring ini harus ditelusurin. Tidak hanya soal apakah Kapolres terlibat atau tidak terlibat. Yang juga penting adalah mereka sendiri, para pengedar narkoba juga harus dibongkar. Sehingga kasus yang sama tidak akan terjadi kepada siapapun. Selain diberhentikan dengan tidak hormat, penegak hukum juga harus dilakukan pada aparat hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan memerangi narkoba. Tim Liputan Kompas TV. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, Polres Cimahi menangkap 2 orang pelaku pembunuhan seorang pelajar SMP yang jasadnya ditemukan di kawasan bekas objek wisata Kampung Gajah di Bandung. Salah satu tersangka tak berkutik saat ditangkap di rumahnya, Saudara. Tersangka yang berinisial YA 16 tahun dan juga AP 17 tahun ditangkap unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi di rumahnya di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat setelah sebelumnya sempat kabur ke Tasikmalaya. Usai ditangkap, kedua pelaku yang masih berstatus pelajar ini langsung digelandang ke Polres Cimahi, Jawa Barat. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti pisau yang diduga digunakan pelaku dan juga motor pelaku, Saudara. Kapolres Cimahi menyatakan motif pembunuhan dipicu rasa sakit hati dan juga dendam karena korban memutuskan hubungan pertemanan dengan pelaku. Pelaku sempat menguasai ponsel korban untuk membangun alibi seolah-olah korban masih hidup atau diculik. Siap, boleh lihat ke kanan. Nah, komandan siap. Aku akhirnya tetap sering bertemu, walaupun jaraknya jauh, tetap bertemu. Sampai akhirnya pelaku benar-benar sangat kesal dan dendam pada saat korban memang memberikan pernyataan sikap lah kalau sudah tidak berteman lagi dengan si pelaku, sehingga itu yang membuat kesal. Akhirnya dia berangkat menuju ke Garut dengan memang niat untuk menghabisi korban, seperti itu. Sebelumnya, Saudara, jasad korban ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang konten kreator yang sedang melakukan siaran langsung di media sosialnya dengan konten horor di lokasi terbengkalai yang dilakukan pada Jumat malam 13 Februari 2026. Atas penemuan jenazah di Kampung Gajah, Bandung Barat ini, polisi pun melakukan pengusutan terkait kasus ini. Penemuan mayat di Kampung Gajah. Ada yang ramai merapi, rapi ya, Saudara, kasus penemuan jenazah di Kampung Gajah menguak fakta mencengangkan bahwa pelakunya ternyata adalah temannya sendiri yang kesal korban tidak mau menjalin hubungan pertemanan lagi dengan pelaku. Kita bahas lebih lengkap soal kasus pembunuhan ini bersama Kapolres Cimahi AKBP Niko Adiputra dan juga kriminolog Hanifah Hasna yang juga nanti akan bergabung dalam pembahasan kita pada petang ini. Saya sapa dulu Pak Kapolres Cimahi. Selamat petang, Pak Niko. Selamat petang, Mas Yasir. Pak Niko, ini akhirnya terungkap pelakunya ditangkap, namun yang mencengangkan adalah motifnya. Betul karena sakit hati korban yang tidak mau lagi berkawan ataupun menjalin pertemanan dengan pelaku. Ya, betul. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya motif yang akhirnya menjadi alasan dari pelaku, si eksekutor YA ini yang mana akhirnya mengajak tersangka lainnya atau pelaku AP ini adalah memang karena sakit hati. Sakit hati di saat korban ZA memutus pertemanan, sehingga dia menyampaikan sudah tidak perlu lagi menghubungi dan tidak perlu lagi untuk berteman, sehingga alasan itulah yang membuat akhirnya pelaku menjadi sakit hati dan akhirnya memutuskan untuk berangkat menuju ke Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi nyawa si korban. Demikian.
Kemudian bagaimana akhirnya polisi tahu bahwa dua temannya ini ternyata adalah pelakunya? Ya tentunya berdasarkan hasil full bucket yang kami miliki dan juga dari hasil olah TKP awal, dari kemudian 9 saksi yang kami lakukan pemeriksaan dan kemudian juga hasil olah TKP awal, akhirnya merujuklah terhadap pelaku yang dalam kurun 1 kali 24 jam alhamdulillah berhasil kami amankan, walaupun pelaku sempat melarikan diri awalnya menuju ke Tasik, akhirnya diamankan di daerah Garut, tepatnya di Kecamatan Banyuresmi, seperti itu. Kemudian apakah dari pihak keluarga sendiri memang sudah menduga ataupun ada kecurigaan dengan teman dari korban ini? Baik, jadi perlu kami jelaskan Kang Yasir bahwasanya pertemanan antara pelaku dengan korban ini sebenarnya sudah terjalin cukup lama. Sehingga dulu juga sempat ada kejadian yang akhirnya korban kemudian dibawa sekolah ke Bandung. Karena dulu korban sekolah di Garut bersama dengan pelaku. Kemudian dipindahkan ke Bandung, sehingga pada saat 1 hari tidak kembali, atau tepatnya itu hari Senin. Hari Senin itu sudah dicari oleh pihak keluarga, dan pihak keluarga sudah mencoba menghubungi pelaku. Dan kemudian besok paginya itu pelaku eksekutor YA dengan pelaku AP yang diajak itu sudah pernah dikumpulkan di satu rumah oleh Pak RT di sana. Itu untuk ditanyakan bahwasanya apakah pelaku mengetahui di mana korban berada. Kemudian dengan membuat alibi bahwa dia tidak tahu. Dan di saat itulah pada saat pelaku sudah menguasai HP milik korban, dia membuat alibi seolah-olah korban itu masih hidup dengan melakukan chat ke beberapa temannya, disampaikan bahwa kurang lebihnya adalah saya diculik, saya tidak tahu ada di mana, bisa minta tolong untuk bantuan uang dan sebagainya. Sehingga dia ingin memunculkan alibi bahwa seolah-olah korban itu masih hidup. Seperti itu. Itu adalah modus operandinya terkait dengan diputus pertemanan, pelaku akhirnya membunuh temannya sendiri yang merupakan siswa SMP. Kita masih akan membahas soal ini, Pak Niko, jangan beranjak dulu karena nanti usai jeda kami juga akan memperbincangkannya dengan kriminolog yang akan bergabung bersama kami di Kompas Petang. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Kami lanjutkan perbincangan kami terkait dengan kasus diputus pertemanan, akhirnya seorang pelajar ini menjadi korban pembunuhan oleh temannya sendiri. Tadi sudah berbincang dengan Kapolres Cimahi AKBP Niko Adiputra, dan saya juga akan mengajak untuk bergabung bersama kami di diskusi ini kriminolog dari Universitas Indonesia Mbak Hanifah Hasna. Selamat petang Mbak Hanifah. Selamat petang Mas Yasir. Ya, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Pak Kapolres Cimahi yang membenarkan bahwa sebenarnya alasannya adalah karena sakit hati, pertemanan mereka diputus begitu. Menurut Anda sebagai kriminolog sejauh mana begitu ya, rasa sakit hati oleh seorang teman ini bisa berdampak pada pengambilan keputusan hingga akhirnya mengakhiri nyawa temannya sendiri? Oke, baik. Jadi ini berbeda dengan kasus orang dewasa ya. Kalau orang dewasa kan biasanya mereka sudah bisa mengelola emosi gitu. Tapi kalau anak-anak biasanya kalau emosi, prosesnya adalah emosi, aksi baru dipikir gitu. Karena di dalam otaknya secara neurologis sebetulnya otak bagian depan yaitu tempat mengambil keputusan dan melihat konsekuensi itu masih belum berkembang optimal, karena optimalnya di usia 21 sampai 25 tahun. Tapi ketika anak-anak di usia 14 tahun ini biasanya yang paling berkembang adalah otak emosi. Sehingga ketika terjadi sesuatu dan dia mengalami eskalasi peningkatan dari emosi tersebut, dia akan melakukan tindakan ekstrim. Nah, anak-anak itu kenapa hanya diputuskan pertemanan saja bisa melakukan hal ini? Mungkin kalau orang dewasa kita bisa mengatakan diputus pertemanan saja. Tapi bagi remaja, teman itu adalah citra diri. Teman itu adalah penerimaan. Teman itu adalah menunjukkan bahwa dia itu berfungsi dalam kelompok sosial. Nah, ketika dia dihilangkan dalam pertemanan itu, maka yang terjadi adalah bentuk penolakan, rasa tidak berharga, dan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berat bagi remaja. Nah, oleh sebab itu biasanya mereka ada fase mengunyah itu mengunyah emosi atau fase ruminasi namanya. Fase ruminasi itu merasa bahwa kok aku diperlakukan seperti ini ya, apa yang harus aku lakukan? Ketika dia melalui
fase ruminasi ini akhirnya ada fase yang disebut dengan moral justifikasi yang menganggap bahwa kalau membalas dendam itu bukan sesuatu yang salah karena dia juga mengawali hal ini dengan membuat aku tidak nyaman. Demikian. Baik, berarti memang pengaruh dari kondisi umur dari pelaku ya, yang ternyata memang masih remaja begitu, ada 16 tahun dan juga 17 tahun. Saya ke Pak Kapolres, ini apa pendampingan ataupun proses hukum, maksud saya proses hukum yang akhirnya diterapkan pada dua pelaku ini akan seperti apa? Ya, yang pertama tentunya kami sampaikan ke Mas Yasir bahwasanya untuk penerapannya, karena ini adalah anak berhadapan dengan hukum, tentunya ya terkait dengan masalah hukum acaranya kita menggunakan hukum acara anak. Hal-hal lain ya tidak ada yang berbeda. Untuk perkenan pasal juga kita akan kenakan pasal seperti pasal 80 ayat 3 untuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pasal 459 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang pembunuhan berencana. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya ada beberapa kejadian juga di Garut yang memang menunjukkan bentuk impulsif daripada si pelaku. Contohnya, bila mana si korban ini slow respon untuk membalas chat, maka si pelaku ini sangat begitu kesalnya sampai ada kejadian dia memukul. Dia memukul si korban itu sendiri, sehingga hal tersebut diketahui oleh pihak keluarga korban. Akhirnya kemudian dibicarakan. Nah itu beberapa kejadian yang akhirnya kalau kita bilang mungkin emosinya begitu meledak bila mana ada hal yang menurut dia ada yang kurang pas. Seperti itu mungkin, Mas. Berarti ini yang juga akan digali oleh pelaku ya, terkait dengan sebenarnya latar belakang dari akhirnya pelaku melakukan tindakan ini, termasuk dari melihat kondisi psikis dari pelaku, Pak Kapolres? Ya, kalau seperti itu tentunya akan kita lakukan karena ini baru 1 kali 24 jam kita lakukan upaya diamankan. Tentunya beberapa dengan pendampingan maupun pengecekan terkait dengan masalah psikis akan kita lakukan nanti berturut-turut ke depannya sesuai dengan kalender untuk proses penyidikan yang akan kita laksanakan ke depan nanti. Seperti itu. Mbak Hanifa, kalau Mbak Hanifa melihat sebenarnya ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba begitu rasa sakit hati ini, tapi memang sebelumnya juga pernah ada kronologi kejadian antara pelaku dan juga korban. Anda membacanya ini betul mereka berkawan atau lebih kepada ada si pelaku yang lebih mendominasi terhadap korban? Ya, baik, bisa jadi demikian Mas, karena sebetulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pun oleh anak-anak itu sebetulnya bukan hasil dari kemarahan satu malam, tapi ini melalui proses panjang. Jadi kemarahan laten yang membuat seseorang melakukan eskalasi dari kemarahannya tadi itu. Ditambah lagi dengan kondisi psikologisnya yang kurang matang. Sebetulnya segala macam kejahatan itu karena yang pertama, karena tekanan tinggi, tekanan hidup yang tinggi. Tekanan hidup itu dari mana? Dari penerimaan tadi, dari penolakan dan lain-lain. Kemudian kontrol diri yang kurang. Kenapa dia kontrol diri yang kurang? Karena mungkin selama ini dia tidak diajarkan meregulasi emosi, baik dari sekolah, baik dari orang tua, baik dari lingkungan maupun dari ruang digital, yang membuat seseorang menjadi lebih ekstrim ketika melakukan kemarahan. Dan yang terakhir adalah kenapa anak-anak melakukan hal ini karena kontrol sosialnya tidak ada. Tadi Pak Bang Niko sudah menyampaikan bahwa dia atau si pelaku sering menunjukkan kemarahannya atau agresivitasnya. Tetapi yang dilakukan keluarga mungkin pada saat itu hanya mendamaikan, tetapi tidak melihat sinyal-sinyal bahwa anak tersebut memiliki kondisi psikologis yang berbeda. Sehingga harus dibantu dengan profesional, karena kalau dibantu oleh profesional kemungkinan emosinya bisa diturunkan dan agresi-agresi yang mungkin akan keluar ekstrim selanjutnya sampai melakukan pembunuhan bisa ditekan atau ditiadakan. Demikian Mas Yasir. Baik, terakhir singkat saja Pak Kapolres, dijerat dengan pasal apa kedua pelaku ini? Baik, kami kenakan terkait dengan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terkait dengan perlindungan anak, junto pasal 459 dan juga 458 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 terkait dengan KUHP, pembunuhan berencana yang mana ancamannya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun, seperti itu. Baik, tentu saja kita berharap kasus ini jadi pelajaran bersama untuk kita semua. Terima kasih Kapolres Cimahi AKBP Niko Adiputra dan juga kriminolog UI Hanifa Hasna telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas Yasir, Bang Niko. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan kembali dengan informasi jelang tahun baru Imlek. Suasana meriah dirasakan di kelenteng bersejarah Sampokong, Semarang. Lampion berbagai ukuran menghiasi kelenteng dan juga
pernak-pernik lainnya jelang Tahun Baru Imlek 2026. Informasinya usai jeda. Kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, jelang perayaan Imlek, anak-anak di Jalan Pagarsi, Kota Bandung, Jawa Barat antusias berlatih barongsai. Latihan barongsai dilakukan sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap tradisi budaya Tionghoa di Indonesia. Suara gemuruh tambur dan denting simbal mewarnai kegiatan anak-anak saat berlatih barongsai. Mereka bergerak lincah mengikuti irama alat musik tradisional Tionghoa yang mengiringi gerakan kepala dan ekor barongsai. Latihan barongsai bukan sekadar persiapan untuk menyambut Imlek 2026, tetapi juga bentuk kecintaan mereka terhadap tradisi turun-temurun yang menjadi bagian dari budaya Tionghoa di Indonesia. Meski terkendala lokasi latihan yang kurang memadai, anak-anak tetap bersemangat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berseni barongsai. Salut ke anak-anak Longwang sendiri, di mana kita keterbatasan tempat atau sarana untuk latihan, tapi semangat mereka itu menggebu-gebu untuk mengejar prestasi terutamanya. Kita terus terang belum ada yang melirik dan tidak punya tempat latihan. Sementara di Madiun, Jawa Timur, kirap barongsai digelar Sabtu kemarin dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili tahun 2026. Kirap yang dimulai dari Jalan Pahlawan Kota Madiun ini menampilkan 27 peserta barongsai lengkap dengan 5 ekor naga. PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun bilang barongsai di Kota Madiun menjadi daya tarik tersendiri karena pernah memenangkan juara nasional. Jelang perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa di Pontianak mulai memasang ribuan lampion hingga latihan naga bersinar untuk menyambut malam Imlek dan Cap Gomeh 2026. Nantinya 49 replika naga bersinar akan menyemarakkan perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2577 tahun 2026 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kali ini naga terpanjang yang sudah mendaftar mencapai 118 meter. Jelang Tahun Baru Imlek, suasana meriah juga dirasakan di kelenteng bersejarah Sampokong, Semarang. Lampion berbagai ukuran menghiasi kelenteng dan jelang Tahun Baru Imlek 2026. Minggu siang, saudara, kelenteng tampak ramai tidak hanya dihadiri masyarakat yang bersembayang, namun juga diramaikan panggung hiburan dan wisata kuliner. Kemeriahan kelenteng Sampokong diisi dengan berbagai hiburan mulai dari jatilan, barongsai, dan penampilan penyanyi Krisdayanti yang rencananya akan tampil malam hari. Perayaan Imlek di Sampokong diharapkan dapat memberikan semangat baru dan harmoni bagi masyarakat. Sabtu kemarin, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung persiapan perayaan Imlek di Kelenteng Sampokong, Semarang, Jawa Tengah. Perayaan Imlek tahun ini mengangkat tema Harmoni Nusantara. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Kelenteng Sampokong dimeriahkan dengan berbagai kesenian Tionghoa maupun kesenian budaya lainnya. Perayaan Imlek bertema Harmoni Nusantara ini akan menampilkan perpaduan budaya Tionghoa dan budaya Nusantara sebagai wujud toleransi dan persatuan. Jelang perayaan Imlek, kemeriahan di Bundaran HI semakin terasa dengan Festival Imlek Jakarta 2026. Pemprov Jakarta menginisiasi acara Festival Imlek yang berlangsung pada 13 hingga 17 Februari mendatang. Berbagai instalasi dipasang seperti lampion hingga LED bertemakan Tahun Baru Imlek 2577.
Sementara itu, saudara, warga diimbau untuk berhati-hati saat berada di tengah keramaian. Seorang pria ditangkap petugas Satpol PP karena diduga mencopet warga di tengah keramaian pengunjung Festival Imlek 2026 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Sabtu malam. Pria tersebut tertangkap saat akan mengambil barang milik seorang pengunjung yang sedang menikmati Festival Imlek. Sejumlah pengunjung termasuk seorang pemuda warga negara asing asal Thailand menjadi korban pencopetan. Lalu seperti apa kemeriahan dan antusias warga untuk menyambut perayaan Imlek di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta dan juga di Semarang, Jawa Tengah? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Ian Faris, dan di Semarang, Jawa Tengah sudah ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji. Kita akan ke Jakarta terlebih dahulu. Bene, seperti apa antusias warga di Bundaran HI? Apakah betul malam nanti masih akan ada pertunjukan? Apakah sudah dipenuhi oleh warga yang antusias untuk melihatnya? Ya, selamat sore Cynthia dan juga saudara. Memang untuk saat ini acara sendiri belum dimulai, namun antusiasme warga ini sudah mulai berdatangan begitu ya sejak tadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kalau dari informasi yang kami terima, memang acara sendiri nanti akan dimulai pada 19.00 waktu Indonesia Barat hingga nantinya pada 22.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk acara sendiri itu sebenarnya sudah dilaksanakan Cynthia dan juga saudara sejak tanggal 13 kemarin hingga nantinya pada tanggal 17 Februari mendatang di malam puncak perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Nah, memang untuk perayaan ini sendiri diinisiasi oleh Pemprov Jakarta, di mana juga kemarin pada tanggal 13 Gubernur Jakarta dan juga Wakil Gubernur Jakarta langsung datang begitu ya ke Bundaran HI untuk menikmati juga ya suguhan yang sudah diberikan yang nantinya akan digelar hingga tanggal 17 mendatang. Nah, untuk melihat bagaimana antusiasme warga pada saat ini, juru kamera Kompas TV Ian Faris akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasinya pada hari ini. Untuk instalasi apa saja yang sudah dipasang memang tidak jauh berbeda dengan hari kemarin. Di sini juga ada panggung utama yang merupakan instalasi tahun kuda api yang melambangkan sio di Tahun Baru Imlek tahun ini. Kemudian juga di beberapa titik kami melihat adanya lampion-lampion yang sudah dipasang, terutama ini di area depan Hotel Indonesia. Warga-warga juga sudah mulai berdatangan di sini. Kemudian juga selain dari lampion-lampion yang sudah dipasang begitu ya dari pihak Pemprov, ada juga LED atau instalasi LED bertemakan Imlek, diantaranya juga LED kuda api begitu ya yang berada di seberang saya. Kalau Anda lihat Cynthia dan juga saudara, ini masyarakat masih banyak yang lalu lalang begitu ya. Sebagai latar belakang, kemarin kami juga sempat ke sini begitu untuk menikmati bagaimana kemeriahan menjelang Tahun Baru Imlek di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, dan nampaknya memang diprediksi nanti malam ini juga kemeriahan akan semakin tinggi begitu ya antusiasme masyarakat di Jakarta dan juga sekitarnya, karena kemarin juga ada beberapa penampilan dari Gambang Kromong begitu ya, kesenian khas Betawi Tionghoa, dan juga malamnya ini akan dilanjutkan dari penampilan beberapa band-band lokal. Begitu Cynthia. Baik, dari Bene di kawasan Bundaran HI Jakarta, kita bergeser ke Semarang. Gesi Lutfia di sana. Gesi, seperti apa antusias warga Semarang khususnya untuk menyambut Tahun Baru Imlek, Gesi? Ya, Cynthia dan juga saudara, di Semarang sendiri Sampokong hingga sore hari ini masih ramai dikunjungi. Justru malah semakin sore ini nampaknya wisatawan yang hadir ini sudah semakin banyak untuk memeriahkan penyambutan Tahun Baru Imlek. Nah, kalau bisa Anda saksikan di sini pernak-pernik dan juga ornamen khas Tahun Baru Imlek ini sudah terpajang dari pagi, bahkan dari kemarin-kemarin begitu ya. Dan memang stand yang cukup diminati ini adalah pernak-pernik Imlek seperti angpau dan lain-lain. Mungkin ini menjadi ciri khas bagi mereka yang bukan berasal dari Tionghoa begitu ya, untuk belajar mengenal dan juga bertoleransi terhadap umat beragama dan juga masyarakat Tionghoa ini. Nah, jika bisa saudara Anda dengar sayup-sayup di sini juga panggung pertunjukan ini masih meriah. Sedari pagi tadi ada pertunjukan musik, kemudian ada pertunjukan budaya Jawa seperti gamelan, kemudian disusul dengan barongsai yang merupakan kesenian khas Tionghoa. Nah, ini merupakan
pertunjukan-pertunjukan yang dipilih dan sesuai dengan tema dari Imlek Fagansa Harmoni Nusantara untuk membawakan berbagai budaya begitu ya, Tionghoa dan juga budaya Jawa, budaya Nusantara dan lain-lain agar semarak bersama-sama menyambut tahun baru Imlek yang akan datang. Tidak hanya masyarakat yang sembahyang saja di hari ini, namun para wisatawan juga banyak yang memilih Sampokong ini sebagai salah satu destinasi wisata untuk menghabiskan long weekend kali ini, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Geisi Lutvia, dan sebelumnya sudah ada di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Benedictus Aditria. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, kisruh penonaktifan 11 juta peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Jadi momen pemutakhiran data peserta catatan Kompas TV, pembaruan data, jangan rugikan warga miskin. Usai jeda di Kompas Petang. Saudara, DPR dan pemerintah menyepakati menanggung iuran penerima bantuan iuran atau PBI dalam jangka waktu 3 bulan. Buntut kisruh penonaktifan 11 juta peserta BPJS Kesehatan subsidi. Ini tentu menjadi momen bersih-bersih data peserta agar hanya masyarakat yang berhaklah yang mendapatkan jaminan layanan kesehatan gratis. Inilah catatan Kompas TV, pembaruan data, jangan rugikan warga miskin. Penonaktifan sekitar 11 juta peserta penerima bantuan iuran atau PBI Program Jaminan Kesehatan Nasional menyebabkan terbatasnya akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan gratis. Penonaktifan yang dilakukan secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan berpotensi berakibat fatal pada pasien dengan layanan kesehatan darurat atau pasien penderita penyakit kronis. Dengan pertimbangan itu, pemerintah melalui Menteri Sosial menjelaskan peserta dapat melakukan reaktivasi. Oleh karena itu dosil 6 sampai ke atas sampai 10, kalau misalnya terdaftar sebagai peserta PBI, kita alihkan kepada desil 1 sampai desil 5. Meskipun begitu, yang dinonaktifkan bisa melakukan reaktivasi, ya. Jadi bisa melakukan reaktivasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga bersurat ke seluruh rumah sakit agar tetap menerima dan melayani peserta BPJS PBI dengan penyakit katastropik atau penyakit kronis serius yang mengancam jiwa diaktifasi secara otomatis. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit agar tetap melayani pasien-pasien PBI yang dinonaktifkan untuk layanan ini. Saya juga tadi terinformasi karena sebelumnya saya sempat keluar sebentar, ada meeting mengenai bencana, ketemu dengan Pak Mensos. Pak Mensos juga sudah mengeluarkan surat keputusan agar pasien-pasien dengan penyakit katastropik ini yang berisiko meninggal akan otomatis direaktivasi dari pusat. Sebagai solusi dampak pembaruan data, peserta PBI Jaminan Kesehatan, DPR dan pemerintah pun sepakat untuk menanggung iuran selama masa transisi pembaruan data selama 3 bulan. Ya, bertambah 11 juta, tapi kan 3 bulan. Kemudian ini kan akan dikasih waktu. Kalau habis ya habis, kalau bisa pemutakhiran. Jadi dalam jangka pendek akan ada jumlah lebih dari yang 96,8 juta itu. Tapi setelah 3 bulan kan akan balik ke level yang semula. Ini hanya untuk memberikan waktu kepada mereka, ya jangan kaget lah. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar mempertanyakan soal mekanisme penonaktifan hingga menimbulkan kegaduhan. Ia menambahkan, ini menjadi momen bersih-bersih data peserta PBI. Kasus penonaktifan itu kan bukan tahun ini aja. Di 2025
di Juli 2025 kan ada 7,3 juta yang dinonaktifkan. Kata Pak Mensos total setahun itu 13 juta. Kenapa nggak heboh seperti saat ini? Karena pada saat itu dinonaktifkan pasien peserta yang dinonaktifkan sakit, dia bisa reaktivasi di puskesmas. Beda kasusnya dengan Beda kasus sekarang. Nah makanya saya bilang begini, kenapa nggak dicontoh itu aja? Momentum saat ini menjadi proses bersih-bersih data sehingga PBI JKN dan PBPU Pemda itu benar-benar diisi oleh masyarakat miskin dan tidak mampu. Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI secara mendadak adalah keputusan yang beresiko tinggi dan berdampak fatal. Keputusan itu sama saja mempertaruhkan nyawa mereka karena di satu sisi mereka tidak mampu membayar pengobatan, sementara di sisi lain penanganan di rumah sakit sering tertunda karena proses administrasi yang belum tuntas. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, peserta BPJS Kesehatan subsidi adalah warga miskin dan sangat miskin. Iuran per bulannya 100% ditanggung pemerintah. Tetapi harus diakui memang tidak semua penerima manfaat subsidi adalah warga miskin. Untuk itu pembaruan data terus dilakukan. Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik sebetulnya sudah 2 kali melakukan pembaruan data yang dikelola dalam Sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi atau DTSEN. Tetapi baru diproses pembaruan data yang kedua, terjadi keributan akibat banyak pasien cuci darah yang tidak bisa mendapatkan penanganan medis. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, saat pembaruan data pertama tidak terjadi keributan karena jumlah yang dinonaktifkan lebih sedikit, yakni 7,3 juta peserta dari total 96,8 juta peserta subsidi, atau sekitar 7% saja. Namun kali ini, saudara, tercatat ada 11 juta atau sekitar 11% peserta dinonaktifkan untuk diverifikasi datanya. Nah, persoalan utama bukan di persentase jumlah masyarakat miskin terdampak, tetapi pada buruknya koordinasi antara lembaga kementerian yang berujung pada kegaduhan. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron mengakui waktu yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk memverifikasi data peserta sangat pendek, yakni kurang dari 1 minggu. Padahal di lapangan BPJS harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga dinas sosial dari seluruh Indonesia. Pemerintah dan DPR memang telah memutuskan untuk mengaktifkan kembali secara otomatis kepesertaan pasien dengan penyakit kronis agar proses pengobatan segera bisa berjalan. Begitu pula telah diputuskan waktu 3 bulan untuk melakukan verifikasi data penerima PBI yang diikuti sistem pemberitahuan kepada peserta. Nah, upaya pemerintah memiliki data tunggal yang terintegrasi dan akurat melalui DTSEN adalah upaya yang baik karena keberadaan data tunggal sangat penting sangat penting agar bantuan dari negara ini bisa diberikan secara tepat sasaran. Pemerintah pun harus segera memperbaiki cara pembaruan data agar kegaduhan ini tidak terulang lagi. Yakni setiap pembaruan status kepesertaan wajib menerapkan sistem notifikasi atau pemberitahuan, termaksud pula penerapan masa tenggang layanan medis agar penanganan medis tidak terhenti tiba-tiba dan mengakibatkan kematian. Nah, bagi pasien kronis juga harus ada proteksi berupa reaktivasi otomatis untuk menjamin mereka tetap bisa menjalani perawatan. Kebijakan publik sudah seharusnya melindungi kelompok rentan dan memastikan seluruh hak dasar atas pelayanan kesehatan yang layak terpenuhi. Karenanya, proses verifikasi data kesehatan tidak boleh hanya berfokus pada deretan angka saja, tetapi juga mempertimbangkan resiko kehilangan nyawa dan juga rasa kemanusiaan.
Demikian catatan Kompas TV hari ini, kita jumpa lagi pekan depan. Usai jeda, Kompas Petang akan hadir dengan informasi kapal motor Cahaya Intan 11 tenggelam di perairan Bombana, Sulawesi Tenggara. Para kru dan penumpang termasuk balita sempat terombang-ambing di perairan menggunakan jaket pelampung. Masih di Kompas Petang, saudara, kapal motor Cahaya Intan 11 yang membawa 7 kru dan 13 penumpang tenggelam di perairan Bombana, Sulawesi Tenggara. Para kru dan penumpang termasuk balita sempat terombang-ambing di perairan menggunakan jaket pelampung. Tampak barang-barang dari kapal mengapung di perairan. Sejumlah penumpang dan kru kapal sedang bertahan menggunakan jaket pelampung berwarna oranye. Mereka juga berusaha berpegangan dengan pelampung gabus berwarna putih. Awalnya, saudara, kapal berangkat dari Pelabuhan Bajo, Kota Bone menuju Pelabuhan Boepinang, Bombana. Namun saat dalam perjalanan, kapal mengalami kebocoran dan tenggelam. Mengalami kebocoran pada lambung akibat dihantam gelombang yang besar serta angin kencang ya. Jadi pada saat itu kru kapal berusaha memompa air dengan memakai mesin Alcon sebanyak 4 unit. Namun masih tetap tidak mampu. Jadi pada saat pukul 09.00 kapten kapal melihat ada perahu kapal nelayan yang berada di sekitar kapal, yaitu kapal gae yang sedang mencari ikan, dan setelah itu dia berusaha mendekati kapal tersebut. Apakah cuaca buruk menjadi penyebab dari peristiwa ini dan bagaimana kondisi korban saat ini? Kita tanyakan langsung kepada Koordinator Pos Sarkolaka Hairudin. Selamat petang Pak Hairudin, bisa diberikan informasi kepada kami seperti apa perkembangan terkini dan bagaimana kondisi korban saat ini Pak Hairudin? Baik, selamat petang. Mbak bisa dengar suara saya? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Silakan Pak Hairudin. Jadi pada saat ini kami terus berkoordinasi dengan Polsek setempat, yaitu Polsek Poleyang, Bapak Kapolsek Muhammad Firdaus. Dalam hal ini yang menangani kecelakaan KM Cahaya Intan 11. Kondisi korban saat ini berada di mana Pak dan kondisinya seperti apa? Untuk korban sebanyak 13 penumpang yang sudah diberikan penanganan di puskesmas. Saat itu sudah dipulangkan sebanyak 11 penumpang. Yang 2 penumpang itu masih dirawat. Tapi hingga sore hari ini saya dapat informasi bahwa korban yang 2 orang yang dirawat di puskesmas sudah dibolehkan pulang dalam keadaan sehat seperti itu. Artinya untuk kondisi korban saat ini sudah berangsur membaik, tidak ada keluhan yang serius ya sampai saat ini ya Pak Hairudin? Ya benar Mbak. Oke, Pak Hairudin, kalau kita bicara terkait dengan peristiwa yang terjadi saat itu, apakah tim sempat mendeteksi adanya kendala ataupun ada kondisi darurat terhadap KM ini? Baik, jadi begini. Informasi yang kami terima itu kapal tersebut sudah korban-korban tersebut sudah dievakuasi di kapal nelayan yang kapal gae. Jadi sebelum itu belum ada informasi, tapi memang kondisi di area Teluk Bone ini agak kurang baik.
sejak 1 hari Jumat. Ya. Angin kencang dan gelombang tinggi seperti itu. Banyak kejadian yang terjadi. Lalu penyebab kecelakaan ini apa sebenarnya? Apakah cuaca buruk menjadi penyebab utama dan satu-satunya, atau memang ada penyebab lainnya, mungkin dari kondisi kapal? Baik, untuk investigasi yang akan penyebab kejadiannya, kami mungkin berkoordinasi sama pihak kepolisian dan mungkin akan dijelaskan ataupun dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Namun untuk informasinya itu udah kejadiannya karena gelombang yang tinggi dan angin kencang, cuaca yang buruk seperti itu. Kalau dari manifest jumlah penumpang, apakah sesuai dengan jumlah penumpang, apakah melebihi muatan atau sebenarnya tidak ada masalah terkait hal itu? Baik, mungkin informasi itu sekali lagi kami sesuai data dan informasi dari pihak kepolisian, khususnya Polsek Poleyang. Nanti itu akan ada investigasi, ataupun data yang masuk sebenarnya dari kami itu sudah dicek bahwa penumpang atau POB-nya itu ada 13 penumpang dan 7 ABK dari informasi dari Pak Kapolsek. Oke, itu sesuai dengan kapasitas kapal? Sebenarnya mau sesuai dengan tidak nanti dikonfirmasi dari pihak kepolisian. Kalau dilihat sih sebenarnya aman-aman saja karena GT itu berapa 44 kalau nggak salah itu. Pak Herudin, kalau dari pemeriksaan dan juga penanganan sampai sore hari ini, ada tidak penemuan indikasi kelalaian terhadap keselamatan? Ya, mungkin dari kami nih untuk masalah itu nanti ditanyakan di kepolisian atau Polairut ataupun yang berwenang. Kami hanya memastikan bahwa korban ataupun tidak ada lagi yang mengalami dinyatakan hilang ya. Jadi kami terus berkoordinasi bahwa korban di KM Celebes ini, Cahaya Intan Celebes, lengkap dan tidak ada yang masih dinyatakan hilang seperti itu. Kalau untuk ABK semuanya juga selamat ya, Pak Herudin ya? Iya. Oke, baik. Informasinya sudah. Baik, iya seperti itu, Ibu. Baik, Mbak. Pak Herudin, kalau memang ini dihantam oleh ombak tinggi, apakah ada antisipasi terkait dengan jadwal dari kapal-kapal yang lain? Apakah akan ada dihentikan sementara atau seperti apa himbauannya? Baik, untuk saat ini memang ada peringatan dini dari BMKG untuk masalah antisipasi dan pihak yang menangani itu adalah pihak yang berwenang dari Pak Bandara. Kami terus berkoordinasi dan memantau dan mengantisipasi seperti itu. Tapi saat ini sore ini cuacanya seperti apa, Pak? Cukup baik kah atau? Sore ini cukup baik. Cukup baik, tapi, baik. Mungkin, ya, tapi tetap ada peringatan dini dari BMKG dari tanggal 15 sampai 21. Baik. Seperti itu ada peringatan dini. Baik, terima kasih Pak Herudin, Koordinator Pos Sarkolaka atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Selamat sore. Saudara, ke informasi lain, insiden kapal dihantam cuaca buruk juga terjadi di Pelabuhan Kolaka, Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Bajo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kapal feri KM Mandala Nusantara terpaksa putar balik karena cuaca buruk. Kendaraan yang berada di dalam lambung kapal ikut terbalik.
Kapal mengangkut penumpang sebanyak 195 orang dan kendaraan 25 unit. Kapal tersebut, saudara, memutar balik di tengah perjalanan akibat cuaca buruk dan kapal dihantam angin kencang dengan gelombang tinggi. Sejumlah kendaraan yang berada di lambung kapal dilaporkan terbalik. Beberapa mobil dalam posisi miring hingga terguling di dalam kapal. Bahkan satu unit mobil pengangkut ikan terlihat terbalik dengan muatan ikan berserakan di dalam kapal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, sekitar 4 jam mau sampai di Pelabuhan Bajo. Kaptennya itu dapat cuaca buruk. Kemudian kaptennya itu berinisiatif untuk balik ke Pelabuhan Bajo karena jangan sampai jika diteruskan akan berbahaya. Jadi otomatis kaptennya berinisiatif untuk bertolak kembali ke Pelabuhan Merak. Saudara, tetap bersama kami di Kompas Petang. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin mengaku tidak mempermasalahkan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama masih dalam koridor memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ma'ruf Amin mengatakan sejak awal kemerdekaan Indonesia konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina, salah satunya lewat mekanisme solusi 2 negara. Ia menambahkan pemerintah memastikan forum ini sejalan dengan prinsip Indonesia. Ya, yang penting itu begini, kita itu kan tetap punya target kita atau politik luar negeri kita di dalam masalah Palestina. Dari sejak tahun 55 kita menghendaki agar Palestina merdeka. Yang kedua, kita sudah mendukung kesepakatan di PBB adanya two-state solution. Sementara itu, saudara, jumlah korban meninggal dunia di jalur Gaza mencapai 72.051 orang sejak konflik antara Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023. Pihak berwenang melaporkan 2 jenazah dan juga 15 orang terluka dibawa ke rumah sakit Gaza selama 24 jam terakhir. Sejak gencatan senjata di Gaza berlaku pada Oktober lalu, 591 warga Palestina tewas dan lebih dari 1.500 lainnya luka-luka. Saudara, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Fedrikus W.A. Maklarimbun membenarkan terjadinya penembakan terhadap warga sipil oleh oknum anggota Polri di Distrik Heram. Korban kini menjalani perawatan medis akibat luka tembak di lengan kanan. Insiden penembakan bermula saat pelaku memasuki rumah korban secara paksa dan menodongkan senjata api kepada istri korban. Korban yang datang berusaha mengamankan situasi, namun keduanya terlibat kontak fisik yang berujung pada penembakan yang menyebabkan korban mengalami luka tembak. Usai melakukan penembakan, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di sebuah rumah kos di sekitar lokasi. Namun keberadaan pelaku diketahui warga sekitar sehingga pelaku diamuk warga. Kapolresta mengatakan pelaku penembakan sudah ditangkap dan diserahkan kepada Propam Polda Papua untuk penanganan lebih lanjut. Kami menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut tidak mencerminkan sikap dan nilai-nilai institusi Polri. Yang bersangkutan telah diamankan termasuk barang bukti berupa senjata api dan amunisi. Serta telah diserahkan kepada Propam Polda Papua untuk penanganan lebih lanjut.
Kata Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Frederikus W.A. Maklarimbun dalam rilis yang diterima Kompas TV. Saudara, Polres Cimahi menangkap 2 orang pelaku pembunuhan seorang pelajar SMP yang jasadnya ditemukan di kawasan bekas objek wisata Kampung Gajah. Salah satu tersangka tak berkutik saat ditangkap di rumahnya. Tersangka berinisial YA 16 tahun dan juga AP 17 tahun ditangkap unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi di kediamannya ataupun di rumahnya di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat setelah sebelumnya sempat kabur ke Tasikmalaya. Usai ditangkap, kedua pelaku yang masih berstatus pelajar ini langsung digelandang ke Polres Cimahi, Jawa Barat. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti pisau dan yang diduga digunakan pelaku dan juga motor pelaku. Kapolres Cimahi menyatakan motif pembunuhan dipicu rasa sakit hati dan dendam karena korban memutuskan hubungan pertemanan dengan pelaku. Pelaku sempat menguasai ponsel korban untuk membangun alibi seolah-olah korban masih hidup atau diculik. Ya, tetap sering bertemu walaupun jaraknya jauh, tetap bertemu sampai akhirnya pelaku benar-benar sangat kesal dan dendam pada saat korban memang memberikan pernyataan sikap lah kalau sudah tidak berteman lagi dengan si pelaku, sehingga itu yang membuat kesal. Akhirnya dia berangkat menuju ke Garut dengan memang niat untuk menghabisi korban. Sebelumnya, saudara, jasad korban ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang konten kreator yang sedang melakukan siaran langsung di media sosialnya dengan konten horor di lokasi terbengkalai tersebut pada Jumat malam 13 Februari 2026. Atas temuan jenazah di Kampung Gajah, Bandung Barat ini, polisi akhirnya melakukan pengusutan kasus tersebut. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Kami tutup Kompas Petang edisi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.